Subhanallah
Kemudian waqala alaihi salatu wassalam, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-fitru haqqun, salat witir itu adalah hak. Wa man lam yutir falaysa minna, dan siapa orang yang tidak melakukan witir falaysa minna, maka dia bukan dari golongan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka witir itu penting, baik itu di bulan suci Ramadan atau di bulan Ramadan. Kalau witir pada 11 rakaat yang umum dikerjakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang witir 11 di masjid Istiqlal. Jadi kalau sholat tarawih Ramadan, sholatnya 20 rakaat. Nanti tidak witir, witirnya nanti jam 2 pagi. Itu 11 rakaat. Itu di masjid Istiqlal. Gitu ya. Kadang-kadang sholat masjid wilayah witirnya 11 sholat. Ya di sini nggak apa-apa kalau 11 sholat ya kan? Tidak ada masalah. Mau 11 mau 3 nggak ada masalah. Cuman pesan Nabi datangilah masjid yang terdekat. Kemudian al-witru haqqun wa man lam yuwattir falaysa minna. Aksaruha ihda asharata rakaatan, yang terbanyak dari sholat witir itu asharata rakaatan, ialah 11 rakaat. Kalau kita coba di masjid ini kira-kira 11 rakaat witir sanggup berapa? Dengan tarawih. Kayaknya langsung bulan-bulan keluar ini ya. Tiga saja berat, apalagi 11. Itu kalau mau nyontoh kepada baginda Nabi. Kenapa Nabi sholat tarawihnya tidak dilaksanakan di masjid? Nabi melaksanakan sholat tarawih cuma sampai 6 hari saja dalam riwayatnya. Selanjutnya Nabi sholat tarawihnya di rumah. Kenapa? Khawatir sholat tarawih itu menjadi wajib. Kalau wajib, kalau kita nggak sholat gimana? Makanya disebut sholat sunnah tarawih. Yang melanjutkan siapa? Kemudian wa ma'luha min akhiril laili liman lahu adatun, dan mengerjakan sholat witir di akhir malam bagi orang yang mempunyai adat rasihatun yang teguh fil qiyam dalam bangun, min akhirihi afdalu, di akhir malam adalah lebih utama. Jadi mengerjakan sholat witir itu yang mempunyai adat kebiasaan, kita sudah biasa bangun jam 2, setengah 3, itu lebih utama sholat witir di akhir malam. Di
sepertiga yang malam itu lebih utama. Kalau yang punya adat kebiasaan melaksanakan witir di akhir malam. Menurut Rasulullah SAW dan bersabda Nabi SAW, "Ij'alu akhir sholatikum bil laili witran." Kata Nabi, jadikanlah yang terakhir sholatmu bil laili di waktu malam witran ila witir. Apabila kita sedang melaksanakan sholat isya di hari-hari selain bulan Ramadan, maka kita tutup dengan witir, karena kita mau tidur. Bahasanya tidak ada sholat lain setelah isya, maka tutup dengan witir. Kalau kita misalkan ada kan witir penutup, bagaimana kalau kita mau witir lagi malamnya setelah sholat buat atau sholat tahajud? Ada disebut sholat khafifah. Khafifah itu langsung niat saja. Pembuka itu ketika mau melaksanakan sholat witir nanti ada di kitab lain, kita patutnya kita bisa. Jadi melaksanakan sholat yang terakhir dalam malam witir. Wa man lam takun lahu adatun, dan siapa orang yang tidak punya adat kebiasaan qiyami bangun di waktu malam, faqaluha, maka mengerjakan witir itu ba'da sholat isya'i, sesudah sholat isya, awlaki adalah lebih utama kepadanya. Apabila kita tidak biasa bangun di waktu malam, maka mengerjakan witir itu setelah sholat isya itu lebih utama bagi orang yang tidak biasa bangun di waktu malam. Penting witir ini ya. Witir tadi termasuk, jangan sampai kita bukan termasuk golongan kita bagi yang tidak suka witir. Itu sholat sunnah. Kemudian yang kedua, sholat sunnah yang kedua min dalika, termasuk sholat yang banyak keberkahan. Wa min dalika sholat duha, dan di antara sholat sunnah ialah sholat duha. Wa hiya sholatun, yaitu sholat yang mubarakatun, diberkahkan, kasiratun yang banyak, anaknya manfaatnya. Jadi kita harus melaksanakan sholat sunnah duha sedikit-sedikitnya 2 rakaat, 4 atau 6 rakaat. Itu sholat yang banyak berkah manfaatnya. Cuman kadang-kadang kita kan bahasanya gini, manusia kalau rajin sholat tujuannya misalnya biar ini mudah gampang, pokoknya kita niatnya karena Allah saja. Masalah dari mudah atau sulit itu sudah ada dasar dari Allah. Yang penting kita niat sholat apa saja tujuannya karena Allah. Ya, seperti ini sekarang ya, di bulan Ramadan tergantung niat kita. Inna ma'ahu ini. Saya yakin kalau niatnya karena Allah saja nih, semuanya kita. Saya yakin tidak hanya di bulan suci Ramadan, mestinya di luar Ramadan pun saya yakin banyak mestinya. Nah, kita lihat sholat tarawih yang paling penuh, isyanya, subuhnya. Kenapa? Bulan puasa, alasannya bulan yang penuh berkah, ampunan dan rahmat, ya kan? Nah, disebutnya. Berarti kalau tidak ada Ramadan, kita tidak berangkat ke masjid. Jangan sampai patokannya Ramadan, patokannya Allah. Hanya kalau karena Ramadan intikannya setelah Ramadan selesai ibadah, makanya banyak yang melakukan ibadah karena Ramadan saja. Setelah Ramadan selesai ibadahnya, ngaji dengan Ramadan saja, ke masjid dengan Ramadan, setelah Ramadan tidak masjid lagi. Jadi setelah di tempat bukan Ramadan tidak ada hasilnya karena patokannya tadi Ramadan atau bulan puasa saja. Kemudian saluha sama rokaatin, dan yang paling banyak sholat duha itu sama rokaatin ialah 8 rakaat. Itu yang paling banyak duha. Mau 2 rakaat, mau sedangkan ada alasan sholat sunnah. Yang penting rakaat ini 2. Yang paling baik bahwa bila isna asyara, dan dikatakan ialah yang paling banyak lagi. Ada 8 rakaat. Isna asyara, ada yang disebut 12 rakaat.
Wa qawada wa aqallu rakaatani dan meneguhkan telah wajib wa aqallu rakaatani dan yang paling sedikitnya ialah 2 rakaat. Kita mau ke kantor doa dulu atau di kantor kita katakan 2 rakaat. Minimal saja kita kerjakan. Kalau banyak niatnya karena Allah saja. Biasanya sih sholat pembuka di sini. Biar dirinya lancar, sholat wajib. Itu yang nggak sholat dua bahasanya orang sekarang karena rezekinya mengalir terus malah lebih banyak. Ya kan? Benar kan? Ya. Jadi paling banyak Allah saja. Wa qul awqatiha an tusalla idza dhahanna. Dan yang paling utama waktunya duha antusolli atau antusolla ialah dilakukannya apabila idza dhahanna sesudah terang waktu siang harinya atau ketika seranginya sepertiga siang. Sepertiga itu misalkan jam 12 pertengahan, berarti jam 9 atau jam 10, jam 10. Kenapa itu yang paling utama? Karena saat itu orang lagi sibuk-sibuknya urusan dunia. Jadi kalau ketika jam 6 keluar matahari keluar, gampang waktunya, ya, masih bisa di rumah. Tapi ketika jam 9 atau jam 10 itu ketika sibuk-sibuk kita di kantor, orang di jalan. Makanya lihat lebih utama waktunya itu, ya, di sepertiga siang. Ketika saat ini sedang keluar matahari. Kalau dari itu saat ini keluar matahari. Dan sudah tepat sedikit dari sepertiganya siang. Jadi pas sepertiga siang tadi jam 9 atau setengah 10. Itu waktu yang paling utama, yang paling siangnya setengah 11 sholat duha. Maka Rasulullah SAW bersabda Nabi SAW, yusbihu ala kulli sulama. Menjadi masjid atas tiap-tiap persendian min ahadikum shadaqatun. Di salah seorang kamu shadaqatun ialah memberi sedekah. Fakul tasbihatin. Setiap-tiap membaca tasbih shadaqatun ada pahala sedekah. Wa kullu tahmidatin dan tiap-tiap membaca tahmid shadaqatun ada pahala sedekah. Wa kullu tahlilatin dan tiap-tiap membaca tahlil shadaqatun ada pahala sedekah. Wa kullu takbiratun dan tiap-tiap membaca takbir shadaqatun ada pahala sedekah. Wa amrun bil ma'ruf dan amal ma'ruf shadaqatun ada pahala sedekah. Wa nahy anil munkar dan anil munkar shadaqatun ada pahala sedekah. Wa yajzihi dan mencukupi min dalika yang demikian itu kullihi semuanya rakaatani 2 rakaat saja yang rakaat min duha yang dilakukan dari sholat duha. Hebatnya luar biasa. Ketika pada sholat tahmid dalam duha itu ada pahala. Ketika pada tahmid la ilaha illallah, ketika pada syahadat, ketika pada takbir Allahu Akbar ada pahala. Hebatnya. Kapan di 2 rakaat ketika sholat duha ada jalannya pahala. Luar biasa. Misalnya kita katakan sholat duha. Karena banyak orang pesantren duha bersama, ya. Kemudian ada tahajud bersama ketika pulang kita duha.
20 rakaat. Wa awsatuha 6 rakaatin, dan yang pertengahannya 6 rakaat. Jangan ada ya. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla bainal isya'aini, barang siapa yang melakukan sholat sunnah antara maghrib dan isya, raka'ataini 2 rakaat, banallahu lahu baitan fil jannah, maka Allah akan membangunkan buat orang itu baitan fil jannah, sebuah rumah di dalam surga. Antara maghrib dan isya. Tapi setelah sholat itu kita pikir dulu, tidak ngobrol, menghadap kiblat setelah sholat rawatib, di antaranya. Sebenarnya gampang ibadah itu. Itu kadang-kadang kita maghrib yang ngobrol sih, ya ngobrol, padahal ada udah ibadah yang utama. 2 rakaat saja. Allah akan membuat rumah bila jalan di dalam surga. Wa qala alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla ba'dal maghribi, barang siapa yang melakukan sholat sesudah maghrib 6 rakaatin, 6 rakaat saja, la yatakallamu bainahunna bisu'in, ia tidak berbicara di antara 6 rakaat itu bisu'in, dengan perkataan yang jelek, andalna lahu ibadatan, maka sama baginya seperti melakukan ibadah isna asharata sanatan selama 12 tahun. 6 rakaat setelah sholat maghrib, tidak berbicara yang jelek, tentunya kita sholatnya sendiri kemudian pikir, sama juga melaksanakan ibadah isna asharata 12 tahun. Ini keterangan sesuai. Tapi kan kita kadang-kadang berat, hanya menyelesaikan dalam sholat sunnah. Wa minas sunnati ihya'u ma baina, dan di antara sunnah ialah menghidupkan di antara waktu isya ini, maghrib dan isya. Wa qad warada fi fadlihi akhbarun wa asarun, dan sungguh datang menerangkan keutamaan waktu itu beberapa hadis Nabi dan asar dari para sahabat, termasuk dari Nabi dan juga dari para sahabat, menerangkan keutamaan sholat antara maghrib dan isya. Itu pentingnya. Ini ada salah satu karena wa asbuka min dalika anna Ahmad Nabil Hawari, dan cukuplah bagimu dari yang demikian bahwasannya Syekh Ahmad bin Abil Hawari telah bermusyawarah Asy-Syaikh Abu Sulaiman dengan gurunya, yaitu Abu Sulaiman rahimahullah taala, fi ayyasuma, tentang dia harus berpuasakah an-nahar, di siang hari, au yufma ma bainal isyaini, atau menghidupkan waktu antara maghrib dan isya. Ini Abil Hawari dan Syekh Abu Sulaiman gurunya bermusyawarah, apakah saya harus berpuasa di siang hari atau harus menghidupkan antara maghrib dan isya. Waqala, dan berkata Syekh Abu Sulaiman, untuk mengumpulkan di antara keduanya, maka berkata Ahmad, yaitu kepada gurunya, karena sesungguhnya di mana berpuasa istawaltu bil iqtori fi hadzal waqti, maka sebab sibuk dengan berbuka puasa pada waktu itu. Faqala lahu idalam, maka berkata Abu Sulaiman kepada Ahmad bin Abilah, tasbiha ayyaja ma'ruhaman pada siyaman nahar, maka ketika mampu mengumpulkan keduanya, maka tinggalkanlah puasa di siang hari. Apabila kita tidak mampu untuk melaksanakan puasa di siang hari, kemudian kita harus menghidupkan antara maghrib dan isya, maka tinggalkanlah puasa. Lebih utama, kata Abu Sulaiman, menghidupkan antara maghrib dan isya. Luar biasa, sebenarnya puasa kurang gimana, tapi suruh menghidupkan antara maghrib dan isya. Menghidupkan artinya bukan kita pikir kalau saya dijawabkan di masjid, para awakil, mudah-mudahan ya, itu kan
sampai setelah sholat isya yang orang baru pulang ke rumah, baru balik lagi ke masjid tingkat karena rumah dan masjid dekat yang sekarang ada di dalam masjid Nabawi. Jadi nggak pernah balik antara maghrib isya. Jadi tidak pernah ada alasan illa sholat arba'an atau sitan kecuali sholat dia 4 atau 6 rakaat. Nah itu 4 atau 6 sholat dulu, tidak langsung pulang. Wa alaihi wasallam bersabda Rasulullah arba'un kamislihinna min lailatul qadri, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam sholat 4 rakaat itu kamislihinna seperti 4 rakaat Lailatul Qadar di malam Lailatul Qadar. Itu yang pertama. Keterangannya beda lagi. Itu setelah maghrib sebelum isya. Wa alaihi sholatil lail, dan mestikan padamu melakukan sholat di waktu malam. Faqad qala alaihi salatu wassalam, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdhalus sholati ba'dal maktubati, sholat yang lebih utama sesudah sholat fardu al-maktubati sholatul lail, ialah melakukan sholat di waktu malam. Wa qala alaihi wasallam, dan bersabda Rasulullah SAW fadlu sholatil lail, keutamaan sholat di waktu malam ala sholat di hari melebihi sholat di waktu siang. Kafadli sedaqatin, seperti keutamaan sedekah sirro yang sembunyi-sembunyi ala alaniyatin melebihi sedekah yang terang. Jadi sholat tarawih termasuk qiyamul lail, karena setelah melakukan sholat isya dan termasuk qiyamul lail. Bapak warada anna sholatat sirrul mudarin, dan sesungguhnya telah datang hadis bahwa sedekah yang sembunyi-sembunyi akan dilipat gandakan Allah Subhanahu wa taala ala sedekah alaniyatin melebihi sedekah yang terang-terangan bisa inatipan dengan 70 kali lipat, sebagaimana sholat yang sembunyi-sembunyi tidak terlihat kalau sholat di malam hari. Makanya pentingnya kita ngaji biar tahu. Kenapa tentang masalah sholat banyak sebagian kitab para ulama itu banyaknya tentang masalah sholat, walaupun ini kita fikih dari kitab Sabina atau Bukhari atau Muslim yang Muslimin, kemudian Sarsitin bin Musaniyah atau Majid, itu banyaknya apa tentang masalah sholat, karena pentingnya sholat. Wa qala alaihi wasallam, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaikum bi qiyamil lail, mestikan padamu kamu sholat di waktu malam. Fa innahu, karena sesungguhnya dakun qiyamul lail adalah sholihina qablakum, adat kegiatan orang-orang yang soleh qablakum sebelum kamu. Orang-orang terdahulu tidak pernah meninggalkan qiyamul lail, bangun di waktu malam. Maka apabila mereka tidak bangun di waktu malam, tidak menghidupkan malam harinya, dianggap rugi mereka. Jadi umur yang 60 tahun minimal 40 tahun itu buat bangun di malam hari orang-orang terdahulu. Kalau kita banyaknya bangun di yang bola Manchester, bangun di malam hari. Jadi perbuatan orang-orang yang soleh wa maqrabatun, dan pendekatan lakum bagimu ila rabbikum, kepada Tuhanmu. Wa maghfiratun, dan menutupi wa maghfiratun kepadamu bisayyi'atin, untuk amal-amal kejelekan. Wa manhatun, dan mencegah anil ismi, dari dosa. Wa maghfiratun liddail anil jasadi, dan membersihkan bagi penyakit yang ada di dalam tubuh kita. Itu bangun di waktu malam. Begitu bangun jam 2 pagi kita langsung mandi, jangan khawatir tidak mandi. Kalau hari mandi itu habis mandi pakai air hangat makruh, Pak. Kita
Silakan pakai itu tidak boleh. Biar tidak masuk ke Pak. Ya. Setengah jam lagi kira-kira udah berada Makin pada jam ya. Wa'lam dan ketahuilah annaman sholat pada isya'i bahwasanya orang yang mengerjakan sholat sesudah isya faqad qama maka sesungguhnya dia berdiri minal lail sholat di waktu malam wa qad kana ba'dus salafi dan sesungguhnya ada sebagian ahli salaf ulama-ulama salaf yusolli yang melakukan sholat wirdahu pada wiridnya min awalil laili dari awalnya malam. Kapan sholat awal malam disebut sholat sunnah tarawih di awal malam. Sesudah sholat isya kita qiyamul lail termasuk di awal malam termasuk tarawih. Walakin fil qiyami pada tarawih akan tetapi ketika kita bangun sholat sesudah tidur irghaqul syayatin adalah membikin babi setan itu marah wa mujahadatun dan memerangi binafsi bagi hawa nafsu wasilun ajbun dan ada rahasia yang aneh ketika kita bangun di malam hari. Jadi setan dan iblis itu sangat marah, sangat benci bagi orang yang bangun di waktu malam untuk melakukan tiap hari. Itu sangat benci karena kata Allah Subhanahu wa taala, andai kata jikalau di dunia ini di Jakarta tidak ada orang yang masih bangun di malam hari, mereka zikir meminta kepada Allah dengan zikirnya aku tangguhkan bencana. Makanya kalau tidak ada orang yang masih bangun ketika orang sedang tidur mereka yang lain, mungkin dunia ini sudah tenggelam. Maka kita harus berterima kasih kepada para orang-orang yang soleh, para ulama yang mereka menghidupkan di waktu malam ketika kita tidur. Karena itulah dunia ini masih dijaga oleh Allah. Sebenarnya banyak Pak Ayo ingin naik ke Jakarta. Masih banyak orang yang bangun pikir kepada Allah. Kapan itu ada rahasia yang bahwa tahajud yaitu ketika melakukan sholat tahajud. Alladzi amarallahu bihi rasulahu fi qawlihi dan telah memerintahkan dengannya kepada rasulnya dalam firman-Nya wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan asa ayat masalah mahmudah. Jadi keterangan tentang masalah sholat tahajud ada di dalam surah Al-Isra yang 17. Ada keterangan perintahkan Nabi untuk melakukan sholat tahajud wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayat masalah mahmudah. Siapa yang mampu melakukan sholat tahajud di malam hari maka Allah akan mengangkat derajatnya maqam mahmudah. Maqam itu derajat kedudukan yang tinggi. Jadi kita sholat tahajud minimal ketika sebelum saat sahur. Ya, belum menit ya. Kita tutup sampai sholat tahajud nanti insyaallah sekali waktu. Jadi saya harus kembali ke Ya. Pencetin ini.